حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah, karena atas kehadiran-Nya lah kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini, yakni musala Al-Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sang proklamator pembawa kebenaran, sang suri tauladan hingga akhir zaman. Nabi yang katanya tidak pernah makan jagung, tapi namanya tetap agung. Nabi yang katanya tidak pernah main laptop, tapi namanya tetap laptop. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Alladzi qad akhrajan nas min adh-dhulumati ila nur, yang telah membawa kita dari zaman kezaliman menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang semoga kita yang berkumpul di sini termasuk dalam pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah. Apa itu bermuajahah? Bertatap muka di bulan pengawal tahun Hijriah ini, yakni bulan Muharram, yang dimana kita dikumpulkan dalam tempat yang mulia, bulan yang mulia, tahun yang mulia, yang dimana insya Allah ini menjadi langkah awal kita dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, Bu, alhamdulillah kita dapat ketemu di sini, yang dimana kultum yang singkat ini akan saya bawakan dengan judul evaluasi dan juga tata cara dalam menghadapi tahun baru Islam. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, bertakwalah kepada Allah kalian semua, dan juga hendaknya kalian memperhatikan apa yang kalian lakukan untuk hari esok. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya selain Allah menyuruh kita untuk bertakwa, kita juga disuruh untuk memperhatikan hal-hal kecil, baik yang kecil maupun yang besar, yang akan nanti imbasnya akan kita hadapi di kemudian hari. Contohnya apa yang kita lakukan hari ini, apakah di hari besoknya akan terlakukan juga atau tidak. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Takwa dalam artian mengerjakan suatu hal yang baik yang telah diperintahkan oleh Allah, dan juga takwa yang berarti tidak melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak disukai, bahkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Pak, Bu, Nabi Muhammad SAW langsung mengingatkan kita mengenai bahwasanya apa saja 5 perkara yang harus kita wanti-wanti sebelum 5 perkara yang lainnya akan datang kepada kita. Mau tahu nggak Pak, Bu, apa 5 perkara tersebut? Jadi 5 perkara tersebut telah dituliskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tasim khamsan qabla khamsin." Yang pertama adalah syababaka qabla mautika. Jadi manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Yang pertama, manfaatkanlah waktu muda kalian sebelum datang waktu tua kalian. Yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah ketika kita sehat sebelum kita jatuh sakit. Dan yang ketiga adalah
wa ghinaka qabla wa yang artinya bahwasanya manfaatlah waktu kita kaya sebelum datang kefakiran atau kemiskinan yang melanda kita. Yang keempat adalah yang artinya manfaatkanlah waktu luang kalian sebelum datang waktu sempit kalian. Dan yang terakhir yang paling menakutkan yang sangat kita takuti yakni wahayatuka qabla mautika, yakni manfaatkanlah kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Maka dari itu sering kita dengar lagu mengenai religius seperti ini, seperti 5 perkara ini. Kan ada lagunya, Pak, Bu, tahu lagunya Bu? Pak, kan lagunya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, tua kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Itu bukan? Apa itu? Ya itulah bukan? Nah, jadi ketika kita manfaatkan 5 perkara tersebut, yang kita ketika sehat harus kita manfaatkan, kaya kita harus manfaatkan, bahkan hidup kita sekalipun harus kita manfaatkan. Karena apa? Karena dengan 5 perkara itulah Rasulullah SAW menjelaskan agama Islam. Bahkan dalam kitab Ushul Fiqh karangan karangan Syekh Abdul Rahman As-Sulaf mengatakan bahwasanya al-Islam huwa ad-dinu alladhi ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ba'dihim. Yang artinya bahwasanya Islam yang dibangun dengan 5 perkara tadi adalah agama yang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Fi sa'adatil bashari, untuk kebahagiaan manusia di mana saja. Fi ma'ashihim, yang pertama di dalam kehidupan dunia, wa ma'adihim, dan juga yang kedua adalah di dalam kehidupan akhirat kita. Maka dari itu saya mengajak bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, terutama bahkan saya yang berbicara di depan sini pun bukan berarti berniat menggurui, tetapi sama-sama mengajak dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bahasa Arabnya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dimana di dalam bulan Muharram ini ada satu amalan yang banyak para santri sering melakukan, terutama di Pulau Jawa, yakni adalah menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ketika tanggal 1 Muharram mulai dari tadi sore hingga besok sore kemudian. Berapa banyak kita menulisnya? Sebanyak 113 kali. Kenapa kita harus menulisnya? Pertama, kita harus menulis Bismillah tersebut karena memang Bismillah adalah permulaan Al-Quran yang sangat banyak sekali fadilahnya, hingga Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka suatu itu tidak sempurna. Maka dari itu bukan hanya amalan biasa saja, bahkan amalan inilah yang pertama kali dipelopori, yang pertama kali dilakukan, yang tertulis dalam kitab Tafsir At-Tabrani yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang dimana Imam Nawawi ini adalah ulama Indonesia yang go internasional, yang bahkan menjadi salah satu guru besar di Masjidil Haram. Masya Allah. Maka dari itu Pak, Bu, marilah kita sempatkan diri kita dari sore tadi hingga sore besok, disempatkan waktu kita untuk menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Bukan berarti kita apa-apa, tetapi kita mengikuti orang-orang soleh yang telah mendahului kita, yang bahkan dunia pun mengakuinya. Maka dari itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu kasyai'in bila amali katsamarin." Ilmu yang tidak dimanfaatkan seperti pohon yang tidak berbuah, ada tetapi tidak terlihat manfaatnya. Maka dari itu ilmu yang kita dapat malam ini kita praktekkan di kemudian hari. Agar apa? Agar amalan kita diibaratkan sebagai
pohon yang memiliki buah bukan pohon yang tandus yang tidak memiliki buah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah, dengarkanlah apa yang disampaikan. Apabila baik maka ambillah, apabila buruk maka dicerna lagi dan juga dicari mana yang benar-benar tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.